Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Ridwan Zulkifli dari Universitas Masuk dengan NIDN 0410129301. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Di sini saya mengampu di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik di Universitas Masuk. Adapun yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Poin-poin pembahasan dalam video kali ini terkait dengan yang pertama data diri yang tadi sudah saya sampaikan, lalu yang kedua terkait dengan penjelasan RPS atau rencana pembelajaran studi, lalu bagaimana proses perkuliahan, dan yang terakhir bagaimana proses penilaian. Adapun dalam penjelasan RPS ini, sebelum saya sampaikan terkait dengan bagaimana deskripsi daripada mata kuliah RPL, lalu apa saja capaian pembelajaran dan lain sebagainya, saya akan sampaikan terkait dengan metode pendekatan pembelajaran, di mana saya menyampaikan terhadap mahasiswa atau proses pembelajarannya menggunakan metode pendekatan delivery atau penyampaian materi. Lalu yang kedua terkait dengan interaction atau interaksi antara dosen dengan mahasiswa, lebih kepada bagaimana proses diskusi, proses pembelajaran dan studi kasusnya. Lalu yang terakhir adalah assessment atau proses bagaimana saya memberikan satu studi kasus terkait dengan tugas yang dapat dilaksanakan dan dikerjakan oleh mahasiswa, dan nantinya kita diskusikan bersama kembali. Lalu saya coba sampaikan terkait dengan bagaimana mata kuliah RPL ini memiliki 3 SKS dengan pembobotan 3 SKS. Lalu untuk deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ini pada jenjang program studi S1 Teknik Informatika memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana metode, teknik, konsep dalam pengembangan sebuah perangkat lunak, di mana dapat diketahui bersama bahwa perangkat lunak ini seiring dengan perkembangan zaman yang ada adalah salah satu penopang utama untuk perkembangan teknologi informasi, sehingga mata kuliah RPL ini saya rasa dalam proses pendirian program studi ataupun dalam proses penyusunan kurikulum ini adalah salah satu mata kuliah inti atau mata kuliah utama yang harus dilalui oleh mahasiswa program studi Teknik Informatika. Adapun terkait dengan catatan pembelajarannya, untuk lulusan program studi informatika dalam mata kuliah ini diantaranya dapat mengembangkan pemikiran kritis, sistematis, dan kreatif dalam menyusun sebuah perangkat lunak, lalu memiliki kemampuan bekerja sama dalam tim untuk menyusun sebuah atau merancang sebuah perangkat lunak dan seterusnya. Lalu terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliahnya, di sini yang pertama adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar rekayasa perangkat lunak, lalu yang kedua menganalisis kebutuhan penggunaan untuk merancang spesifikasi terkait dengan perangkat lunak, dan menciptakan sebuah dokumen terkait dengan bagaimana proses perancangan atau pembangunan sebuah perangkat lunak untuk dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya terkait dengan materi pembelajaran, di sini dalam satu semester saya sampaikan 14 materi pembelajaran, di mana pada pembelajaran yang pertama terkait dengan pendahuluan, lalu yang kedua model-model perancangan perangkat lunak, lalu yang ketiga analisis, yang keempat spesifikasi perangkat lunak, lalu yang kelima terkait dengan desain, dan seterusnya sampai dengan mahasiswa saya dalam RPS ini diminta untuk membuat sebuah spesifikasi requirement service untuk dokumen perancangan sebuah perangkat lunak. Untuk literaturnya, saya menggunakan buku dari Roger Pressman, konteksnya terkait dengan software engineering, lalu software engineering body of knowledge, dan beberapa referensi lain terkait dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Lalu untuk metode pembelajarannya, dalam implementasi mata kuliah rekayasa perangkat lunak, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, di mana mahasiswa dihadapkan pada masalah nyata yang relevan dengan materi perkuliahan. Selanjutnya diskusi kelompok dan tanya jawab untuk dapat mendorong mahasiswa aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, berbagi ide, konsep, gagasan, sehingga setiap studi kasus atau problem solve dapat diselesaikan.
Selanjutnya terkait dengan proses perkuliahan, dalam satu semester ini terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana setiap 8 kali pertemuan itu dilaksanakan ujian tengah semester, dan dalam pertemuan ke-16-nya pelaksanaan ujian akhir semester. Proses perkuliahannya terkait dengan diskusi materi, penyelesaian masalah atau problem solver, lalu kuis, tugas, presentasi, dan tanya jawab, serta memanfaatkan media LMS atau Learning Management System. Untuk penilaiannya pun saya bagi 4 klasifikasi kehadiran, tugas, UTS, UAS, di mana untuk kehadiran memiliki pembobotan 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Adapun kategori penilaiannya dari A itu adalah range 80 sampai 100, B 70 sampai dengan 79, C itu 60 sampai 69, D 50 sampai 59, dan E kurang dari 49. Demikian terkait dengan pernyataan diri dosen dalam bentuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Kali ini ada di pertemuan ke-7, di mana pertemuan ini 1 minggu sebelum pelaksanaan UTS. Mungkin saya sedikit review dulu ya, bagaimana teman-teman merespon setiap materi yang pernah kita diskusikan, bukan berarti saya sampaikan. Karena kalau saya sampaikan berarti saya kayak tukang obat ya. Saya ngomong teman-teman, ya ngantuk selesai. Gitu. Coba saya pengen tahu pemahaman teman-teman sekalian terkait dengan RPL itu apa sih kira-kira? Boleh tunjuk tangan dan sebutin namanya, silakan. Mbak, ya. RPL sendiri singkatan dari Rekayasa Perangkat Lunak. Mungkin menurut pemahaman saya, rekayasa perangkat lunak itu cara bagaimana kita membuat yang merekayasa sebuah perangkat lunak dengan cara-cara tertentu, mungkin Pak. Dengan metode tertentu ya. Oke, ini namanya Rizky ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin yang di belakang Rizky barangkali ada yang berbeda atau sama. Sama mungkin ya, karena mahasiswa sekarang termasuk saya juga, satu selesai, satu selesai nggak apa-apa. Yang penting dalam proses pembelajaran itu saya tidak memaksakan teman-teman untuk menjadi ahli sekaligus, karena kuliah itu kan butuh proses. Artinya dalam 1 semester ini seminimalnya teman-teman mengetahui bagaimana capaian yang akan dicapai, terus apa yang terkait dengan RPL itu bagi saya pribadi ya. Misalnya mungkin teman-teman tinggal improvisasikan apa saja yang pernah kita diskusikan selama ini. Baik, langsung saja dalam proses perancangan sebuah perangkat lunak tentunya ada yang dinamakan SDLC, Software Development Life Cycle, atau dalam implementasinya SDLC ini siklus hidup bagaimana kita merancang dan membangun sebuah perangkat lunak sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh perangkat lunak. Mungkin teman-teman sudah terbiasa menggunakan aplikasi Gojek dan lain sebagainya, itu melalui proses atau tahapan SDLC ini. Mulai dari yang pertama ada yang dinamakan planning. Kira-kira apa sih yang terbesit dalam benak teman-teman sekalian ketika mendengar kata planning itu? Perencanaan. Apa sih yang direncanakannya? Semuanya. Mulai dari mungkin kebutuhan dan nantinya akan diimplementasikan seperti apa. Oke, si perencanaan itu tentunya harus masuk ke dalam satu tahapan dalam proses SDLC ini. Mulai dari planning, apa sih yang akan kita rencanakan. Lalu yang selanjutnya ada yang dinamakan analisis. Kita harus menganalisa dari yang pernah kita rencanakan. Contohnya misalkan dalam perancangan sebuah perangkat lunak ada yang menjadi peran aktor, user atau pengguna, dan ada yang menjadi peran software developer atau orang yang membuat sebuah perangkat lunak. Tentunya perangkat lunak ini tidak dibuat oleh satu orang saja. Saya asumsikan seperti ini. Perangkat lunak itu sebuah rumah atau gedung. Kan nggak mungkin rumah atau gedung itu dibangun oleh satu orang. Karena kan mustahil, sekalipun bisa mungkin akan memakan waktu yang lama. Dengan perancangan atau pembangunan sebuah perangkat lunak ini tentunya harus dilakukan lebih dari satu orang, atau bahasa sederhananya dilakukan oleh tim sendiri. Nah, siklus hidup ini dilakukan oleh beberapa orang, planning dan analisis oleh seorang sistem analis. Maju ke dalam tahapan analisis, apa saja sih yang harus kita analisa dalam planning yang akan kita buat untuk merancang sebuah perangkat lunak.
Berarti kan dianalisis nih, dokumen atau output yang dianalisis ini biasanya terdapat data flow diagram, nanti saya sampaikan, lalu diagram use case dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kita analisis di sini dapat kita desainkan. Kira-kira desain itu menurut pemahaman atau hemat teman-teman itu seperti apa sih dalam implementasi perangkat lunak? Gambar Pak, betul. Silakan. Perkenalkan, nama saya Pak. Ya. Jika menurut saya desain itu mungkin suatu alur atau proses bagaimana nanti perangkat lunak itu berjalan. Tampilan atau gambaran ya bagaimana nanti perangkat lunak itu dijalankan. Pernah mendengar istilah user interface atau user experience? Nah, kira-kira UI itu apa sih? Kalau ada yang menyebut gambar itu pengalaman saya juga bisa. Tapi kan teman-teman sudah mahasiswa nih, kira-kira user interface itu apa sih? Pak, Ya, user interface itu lebih ke desain yang bakal nanti digunakan oleh user, berupa tampilan saja Pak. tampilan saja. Kalau user experience kan ada UI UX ya, mungkin teman-teman sudah familiar, tapi kadang-kadang nggak tahu nih fungsi atau artinya itu apa. Kalau user experience apa? Biasa diberikan tuh U dan X. Ya, User experience menurut pemahaman saya itu adalah sebuah pengalaman user dalam mencoba si user interface tersebut, apakah misal navigasinya menggunakan terus suaranya kotak tidak. berarti kalau saya rangkum user interface itu adalah tampilan, sedangkan user experience itu pengalaman ketika user menggunakan atau menjelajahi gambar dalam aplikasi. Itu kira-kira teman-teman sekalian. Nah, lanjut. Ketika selesai melakukan proses desain yang menghasilkan sebuah user interface, user experience, dan bahkan dalam desain ini menghasilkan struktur database, di mana struktur database itu dapat berfungsi sebagai penyimpanan data ketika sistem ini sudah berjalan. Langsung ke implementasi. Nah, kira-kira dalam tahapan implementasi itu, menurut hemat saya berdasarkan literatur yang saya baca dan saya coba diskusikan dengan teman-teman sekalian, kita mengimplementasikan setiap hasil yang ada mulai dari tahapan planning, analisis. Kan biasanya di tahapan planning ini hanya sebatas dokumen-dokumen saja ya, yang memang kita buatkan proses bisnis, data flow diagram dan lain sebagainya. Itu dengan proses analisis ini yang dapat dimengerti oleh tim programming. Nah, ngomong-ngomong soal tim programming, kira-kira menurut teman-teman sekalian nih, programming itu atau seorang programmer memiliki fungsi apa sih dalam perancangan sebuah perangkat lunak? Siapa dulu nih? Saya bosan dua orang ini terus yang lain deh. Kira-kira saya karena kalau misalkan yang lain enggak, saya pikir apa ini ngerti, apa ini tahu artinya cuma wah saya pengen cepet-cepet pulang. Cuma yang lain deh. Saya pengen tahu seorang programmer dalam SDLC ini punya fungsi seperti apa sih? Ada yang bisa bantu? Kalau nggak saya serahin ke dua orang yang tadi deh. Silakan Noval atau Rizky deh, Rizky dulu deh dari Noval udah, Rizky silakan Ki. Jadi Pak, mungkin peran developer di sini dalam implementasi itu mewujudkan atau istilahnya membangun hasil planning dan hasil analisis dan juga berdasarkan dari desain sebelumnya. Oke, berarti membuat fungsi-fungsi atau membuat perintah-perintah ya seorang programming atau programmer itu membuat fungsi dan perintah ketika desain ini sudah jadi, lalu proses analisis ini sudah dibuat, juga seorang programmer atau programming ini membuat fungsi-fungsi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah itu impact atau yang dioutputkan dalam implementasi ini. Lalu selanjutnya testing dan integrasi. Kira-kira ketika sebuah sistem sudah dinyatakan selesai atau sebuah sistem sudah dinyatakan selesai oleh internal software developer, kira-kira perlu nggak sih tahapan pengetesan ini? Perlu. Nah, kalau perlu, kenapa kira-kira menurut teman-teman sekalian? Ya, nah itu ada orang baru nih. Gimana? Jadi perkenalkan saya Nafa. Ya. Mungkin yang sini itu takutnya misalnya orang segala Ya. macamnya Pak. Jadi bisa balik lagi kepada tadi yang proses pembuatan program itu Ya. apa namanya mengaktifkan si codingan atau sistem yang ada. Oke, berarti tahapan testing dan integration ini adalah salah satu tahapan utama juga ya. Karena sederhananya gini,
Kalau sebuah sistem sudah dinyatakan selesai menurut kita selaku software developer atau tim pengembang sebuah sistem, kan belum tentu itu sesuai dengan kebutuhan oleh user. Jangan sampai user mintanya bikinkan mobil, kita selesaikannya membuatkan beca. Kan nggak mungkin, sama-sama bisa jalan tapi fungsinya berbeda. Nah makanya dalam tahapan testing dan integration ini satu tahapan yang paling penting salah satunya, sehingga apa yang kita buat kita pertanyakan apakah sudah sesuai belum dengan kebutuhan daripada user. Contoh sederhananya real life seperti ini deh. Orang tua teman-teman suruh teman-teman kuliah kan supaya jadi sarjana. Kalau teman-teman kuliah tidak jadi sarjana dengan satu dan lain hal, berarti kan tidak sesuai dengan keinginan atau kebutuhan orang tua. Itulah kira-kira kalau real life yang paling sederhananya. Lalu tahapan terakhir ini ada yang dinamakan maintenance. Kira-kira kenapa sih sebuah sistem atau sebuah perangkat lunak itu harus di-maintenance, teman-teman sekalian? Ya, mungkin kalau dilihat dari aplikasi sekarang Pak, banyak aplikasi yang sering diperbarui sehingga size-nya lebih besar, tapi fungsinya itu buat apa? Kenapa secara maintenance? Mungkin buat memperbarui kodenya. Biasanya kode terbaru itu lebih efisien dan lebih cepat untuk memproses input dan output data. Oke. Berarti kenapa harus ada proses maintenance? Karena betul yang tadi disampaikan oleh Nova, seiring berkembangnya zaman dan tentu sistem itu kan selalu mengalami perubahan-perubahan, baik itu minor, mayor atau signifikan. Nah, maka dari itu proses maintenance ini bukan proses yang diuju, tapi proses dari rangkaian untuk SDLC ini. Nah, apa? Ketika satu proses SDLC ini untuk selesai dalam proses testing dan integration, tidak ada proses maintenance, ya ketika sistemnya error atau ada kebutuhan lain, masa tidak dapat diakomodir. Nah, berarti kan tahapan software development lifecycle ini satu tahapan utuh. Ketika satu tahapan yang tidak ada, maka tidak akan terjadi sebuah perangkat lunak yang utuh sesuai dengan kebutuhan daripada si user. Kiranya begitu. Ini baru satu slide, kita sudah berdiskusi panjang lebar ya. Kalau saya boleh loncat teman-teman sekalian, ini ada dua gambar kira-kira. Yang pertama ini adalah waterfall model dan yang kedua ini adalah prototyping model. Kiranya ini kan dua-duanya tahapannya hampir sama ya. Yang pertama ini tahapannya beruntun dari mulai tahapan requirement sampai maintenance. Lalu yang kedua tahapannya muter-muter kayak gini. Kira-kira apa sih yang membedakan antara tahapan prototyping model dengan waterfall model? Ketika teman-teman sudah melihat kan yang ini prototyping sudah saya asumsikan ini deh, perbedaan antara prototyping model dengan waterfall. Sama, dua-duanya sama Pak, ada proses requirement sama maintenance betul. Tapi kan diagram yang disampaikan ini berbeda. Gitu ya. Kalau saya lihat dari berdasarkan diagram yang saya gambar, mungkin kalau waterfall itu lebih ke kayak proses yang sekali jalan Pak, jadi tidak ada pengulangan. Ya. Sedangkan kalau yang tadi satu lagi Prototype ya. prototype, Ya. di sini ada pengulangan jika di tahap pertama atau tahap reviewnya mengalami perubahan. Oke. Ada asumsi lain dari teman-teman yang lain? Sama Pak. Oke, saya ganti lagi pertanyaannya. Kira-kira antara prototyping model dengan waterfall yang tadi ya, kalau waterfall kan terstruktur ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lama waktu mana sih ketika kita mengimplementasikan model waterfall atau prototype? Ya. Pengalaman saya di waterfall Itu lebih sebentar. lebih lama. Kenapa lebih lama? Kenapa lebih lama? Karena sebelum ke tahap selanjutnya, tahap di awal tersebut harus selesai terlebih dahulu. Oke. Nanti kalau dalam tahapan waterfall ini, kita asumsikan satu tahapan requirement ini harus terselesaikan dan harus sudah pasti jadi terlebih dahulu. Maju ke tahapan desain sampai dengan maintenance ini. Kebayang kalau tahapan requirement atau planning ini selesainya dalam 1 tahun, berarti kan berapa lama si aplikasi ini akan sesuai dengan kebutuhan atau akan selesai. Jadi beda halnya dengan prototyping model ini. Kalau prototyping model ini satu tahapan planning bisa dibuat paralel dengan tahapan yang analisisnya dan seterusnya.
ketika di tahapan tertentu, semisal ada di tahapan desain, ternyata kita terdapat kesalahan, bisa balik lagi ke tahapan sebelumnya atau bisa maju ke tahapan selanjutnya. Jadi hemat saya, dan memang mudah-mudahan kita satu pemahaman ya, mudah-mudahan si waterfall ini akan lebih lama dibanding dengan prototyping model ini. Karena kalau waterfall sederhananya itu satu tahapan harus selesai dulu baru bisa ke tahapan yang lain. Kalau prototyping model, satu tahapan dengan tahapan yang lain bisa dilakukan secara paralel, atau ketika ini tidak selesai bisa maju ke tahapan yang lain. Paham sampai di sini? Mungkin kalau saya terkait dengan teori-teori, teman-teman akan ngantuk ya, dan saya pun sama. Saya juga kan di sini saya bilang saya pengajar bukan tukang obat yang satu arah. Alhamdulillah kelas ini saya bisa katakan kita ada proses diskusi dua arah ya. Saya bertanya, teman-teman menjawab, teman-teman bertanya, bisa jadi teori. Saya punya satu contoh output apa saja sih yang harus dilakukan dalam rekayasa perangkat lunak. Kira-kira seperti ini. Ini kalau dari teorinya, ada yang teori yang dinamakan penjadwalan proyek. Tapi kalau saya baca dari slide per slide, teman yang di ujung sampai ke ujung bisa ngantuk, tidur selesai. Saya nggak mau. Kalau sederhananya penjadwalan proyek ini, bagaimana kita membuat sebuah time schedule atau jadwal, perkiraan jadwal sederhana yang dapat kita selesaikan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Nah, langsung saja saya berikan contoh atau studi kasus yang pernah saya buat. Ini adalah contoh time schedule atau implementasi dari penjadwalan. Karena penjadwalan itu ada dalam salah satu tahapan di sini teman-teman sekalian. Ada 4 planning. Dan kita harus memplaningkan dong jadwal waktu penyelesaian pekerjaan tersebut, misalkan 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Kalau kita asumsikan pekerjaan ini akan selesai selama 3 bulan, ya apa saja yang dilakukan selama 3 bulan? Berarti kita bisa jawab dengan ini. Kita terlahir mulai dari tahapan planning, desain dan lain sebagainya, terlahir pada matrik seperti ini. Mungkin ini saya tidak perlu jelaskan lebih detail karena ini saya sudah punya template-nya, sudah terpakai. Tapi perlu diingat, jangan plug harus ada proses inovasinya. Ketika saya berikan ini, jangan ini diganti jadi merah, bawang, jangan kayak gitu. Tapi improvisasikan penalaran teman-teman tentang bagaimana membuat sebuah time schedule berdasarkan contoh ini. Kalau bahasa kerennya ATMI, arti ilmu modifikasi dan inovasi. Oke ya, paham teman-teman sekalian ya. Oke, sebelum saya lanjut sebentar ke saya punya contoh satu tentang penjelasan bagaimana saya menyampaikan mulai dari dokumen apa saja yang telah dibuat dan lain sebagainya. Saya berikan ice breaking buat teman-teman sekalian. Kiranya ada yang mau bertanya tentang materi rekayasa perangkat lunak, tentang SDLC, tadi penjadwalan dan lain sebagainya. Sekarang saya berikan 1 atau 2 kesempatan teman-teman untuk bertanya atau kita berdiskusi. Bisa bertanya Pak? Ya. Mungkin lebih ke penggunaannya Pak. Kalau misalkan waterfall itu lebih cocok buat proyek yang kayak gimana, atau yang prototipe itu lebih cocok buat proyek yang kayak gimana? Soalnya pasti kan dari hasil kedua metode tersebut outputnya berbeda. Ada yang mungkin mengincar waktu cepat, ada yang mungkin mengincar proyeknya jadi dengan sempurna. Baik, berarti saya bisa rangkum waterfall itu cocoknya diimplementasikan untuk proyek apa, dan prototype itu cocoknya diimplementasikan untuk proyek apa. Kalau saya jawab cocok di air kan nggak mungkin ya. Oke. Kalau hemat saya, kalau hemat saya, waterfall model dalam software engineering atau perancangan dan pembangunan sebuah perangkat lunak biasanya diimplementasikan untuk aplikasi skala besar. Contoh aplikasi skala besarnya ada yang sering menggunakan Grab, Gojek, Shopee, TikTok dan lain sebagainya. Itu kan perangkat lunak ya, yang biasa kita gunakan. Kebayang kalau Gojek deh kita buat dalam rentang waktu 2 bulan dengan mengimplementasikan prototipe. Kita bikin analisis dulu sederhana, lanjut ke desain dan lain sebagainya. Apakah bisa?
Tapi biasanya untuk proyek skala besar mengimplementasikannya waterfall dulu. Kenapa waterfall? Karena di dalam requirement ini atau kebutuhan ini harus firm atau harus sudah sesuai dulu. Kesesuaiannya dari mana? Kita selaku software developer yang diwakili oleh seorang sistem analis atau project manager berdiskusilah dengan user. Kira-kira Bapak Ibu sekalian apa saja sih yang menjadi kebutuhan? Kita kan pelajari dulu dong requirement apa saja yang mereka inginkan. Kita buatkan dokumen-dokumennya, kita buatkan perkiraan rencana time schedule seperti yang tadi saya sampaikan, dan kita sepakati dulu. Nah, requirement ini biasanya saya sedikit loncat nih, sebentar. Biasanya dibuat dalam salah satunya ya. Kita biasanya buat dalam dokumen seperti ini, teman-teman kalian. Nah, salah satu proses bisnisnya biasanya dibuat seperti ini. Jadi kita gambarkan diagram atau data flow diagram ini, mulai dari alur data awal, proses apa saja yang ada, sampai dengan menghasilkan apa, buatkan dalam satu diagram itu seperti ini. Sehingga ketika proses bisnis yang dibuat dalam data flow diagram itu sudah selesai, maka tahapan requirement ini selesai dilakukan. Lama waktunya berapa? Ya tergantung kesepakatan antara software developer dengan usernya. Setelah itu selesai, buatlah desainnya. Karena kan biasanya kalau user hanya diberikan bagan, ya kalau mereka orang IT, kalau bukan mereka harus bilang, oke, setuju, siap, selesai. Nah, tapi kan kita harus membuat desainnya terlebih dahulu. Kira-kira mock up lah. Mock up itu kan tampilan awal ya, tampilan awal atau tampilan muka si aplikasi itu seperti apa, baik berbasis website atau baik berbasis Android dan lain sebagainya. Membuatkan mock up-nya dibuat menggunakan apa? Bisa menggunakan Canva yang sederhana misalkan, atau enggak bisa menggunakan yang apa namanya tuh Figma, dan lain sebagainya. Nah, desain itu kita, kalau nggak ada yang lebih baiknya itu bisa menggunakan Bootstrap. Kita download template terlebih dahulu, dari template itu kita ganti warna, logo dan lain sebagainya, kita berikan ke user. Sampai akhirnya proses development, testing, deploy dan maintenance itu kalau saya hemat saya waterfall model ini biasanya diimplementasikan untuk aplikasi skala besar yang memang membutuhkan effort yang besar juga. Bedanya dengan prototyping model, prototyping model ini biasanya digunakan untuk aplikasi skala kecil. Contoh misalkan aplikasi PMP penerimaan mahasiswa baru, input data, proses ujian selesai. Berarti kan ini hemat saya cocok untuk diterapkan prototyping model ini. Karena kita di samping bisa nge-planning, bisa langsung ke proses desain karena kan tidak terlalu banyak proses yang dijalankannya. Jadi kira-kira hemat saya untuk prototyping model ini dengan waterfall perbedaannya bagaimana kita menentukan aplikasi ini skala besar atau tidak. Tapi bisa juga si prototyping model ini diimplementasikan di aplikasi skala besar dengan catatan user kita itu mengerti bagaimana IT ini bekerja. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kira-kira ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, ini kita diskusi tentang waterfall dan prototype sudah, lalu saya sampaikan terkait dengan bagaimana time scheduling ini pun sudah. Satu lagi saya coba sampaikan ke teman-teman sekalian. Ini oke, ini salah satu contoh dokumen di industri yang pernah saya atau tim saya buat. Sini kami coba menjelaskan secara teknis aplikasi tentang SIDLAN, Sistem Informasi Pengendalian Lingkungan. Nah, ini spesifikasinya mungkin kalau basicnya IT mereka akan tahu, oh berarti dia merancang aplikasi ini menggunakan framework apa, database-nya apa dan lain sebagainya. Kalau di sini kira-kira apa namanya itu server aplikasinya ditempatkan di mana, kan server itu ada VPS dan share hosting. Nah ini kira-kira tampilannya. Lalu di sini saya coba menjelaskan juga tentang usernya apa saja yang terlibat dalam menggunakan aplikasi ini, serta yang tadi sempat kita singgung.
pun DFD-nya, tapi lebih kompleks terkait dengan fungsi dari setiap menu yang ada di aplikasi dan implementasi sistem user yang ada. Dan ini rencana penerapannya kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi salah satu dokumen yang perlu di-outputkan dalam proses perancangan sebuah aplikasi yang kayak gini. Sehingga ketika aplikasinya jadi atau perangkat lunaknya jadi, kita tinggal menyertakan ini penjelasan teknisnya. Kalau ibarat kata perang nggak ada peta kan selesai lah kita jadikan. Kalau minimal ini bisa dijadikan peta untuk pengguna kita mengetahui. Pernah mendengar istilah user manual? Nah, user manual itu pun lebih penting dalam perancangan sebuah aplikasi karena user manual itu akan kita kasih ke user. Karena kan dia yang akan menggunakan loh. Semua tahap demi tahap, langkah demi langkah dalam mengoperasikan sistem tersebut ya ada dalam user manual. Di samping dokumen seperti ini. Oke, gitu teman-teman sekalian. Perkuliahan kali ini satu sebelum saya tutup, dalam sistem mau yang kecil atau besar, prosesnya ada apa aja sih sebetulnya? Ya, input, proses, output. perlu diingat ya. Jadi mau sistem Gojek, Grab, Shopee atau PMB, 3 kata kunci itu: input, proses, output. Kalau sistem tidak ada inputnya, bisa dikatakan harus setengah. Kalau sistem tidak ada prosesnya, sama. Apalagi kalau sistem tidak ada input, proses, output, itu bukan sistem, asli manualisasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan yang kita diskusikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan jadi amal ibadah untuk teman-teman dan saya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman dan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.